Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Maka sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persatukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, segala hormat puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan beri kepada kami di dalam kehidupan kami pada hari ini. Sehingga pagi hari ini kami masih dapat menikmati berkat sukacita, damai sejahtera Tuhan yang turun memberkati kami. Bapa, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Tawarikh 30 ayat 8. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, pada waktu orang-orang Israel dibimbing oleh Musa untuk keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, begitu besar harapan dan kegembiraan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan menunjukkan belas kasihan dan penyertaannya kepada bangsa itu. Dan belas kasihan penyertaan Tuhan juga yang menuntun bangsa itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan di sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Tetapi apa yang tadinya menjadi suatu sukacita yang besar dan pengharapan yang hidup bangsa itu kepada Tuhan, di tengah-tengah perjalanan justru mereka melakukan pemberontakan. Sukacita itu menjadi sungut-sungut, damai sejahtera itu menjadi kepanikan ketika mereka merasa kekurangan di padang gurun. Padahal sebenarnya tidak ada sama sekali. Memang perjalanan itu meletihkan. Berjalan di tengah-tengah padang gurun mungkin kehausan, ada panas terik, mungkin kerepotan karena menuntun orang tua yang sudah lansia, lanjut usia, mungkin menggendong anak-anak atau memikul atau menandu orang-orang yang sakit. Sehingga dari mereka ada yang berkata bahwa lebih enak tinggal di Mesir. Untuk apa seperti ini? Susah-susah, capek berjalan, harus berkemah, lalu kemudian makanan, menunggu. Padahal luar biasa penyertaan Tuhan kepada mereka, diberikan mana. Mereka sesungguhnya tidak pernah berkekurangan. Ada daging yang bisa dimakan dengan cukup, yaitu burung-burung yang begitu banyak yang disediakan Allah bagi mereka. Semua telah dicukupkan, tetapi mereka toh tidak merasa bersyukur. Ketika Musa harus naik ke padang gurun, ke Gunung Sinai, ke Gunung Sinai, mereka tidak sabar menanti-nantikan Musa 40 hari lamanya. Sehingga mereka harus mendirikan patung lembu emas untuk mereka puji dan sembah. Mereka menari-nari mengelilingi patung lembu emas itu. Mereka lupa kepada Allah yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan Mesir, yang memberkati mereka. Harapan mereka kepada Tuhan tidak lagi hidup, tetapi menjadi mati. Karena mereka pikir, kenapa lama sekali kami di padang gurun? Padahal perjalanan di padang gurun itu mereka sendiri yang buat menjadi lama. Karena mereka yang memberontak kepada Allah dan tidak mau berjalan
seturut dengan kehendak Allah, sehingga mereka berputar-putar, sebentar berhenti, sebentar berkemah, dan menunda-nunda perjalanan mereka. Karena mereka cepat merasa letih di dalam pengharapan yang tidak hidup kepada Allah. Jadinya demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itulah sebabnya dikatakan, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, nenek moyang bangsa Israel, yaitu mereka yang keluar dari tanah perbudakan Mesir yang menuju tanah Kanaan. Sehingga karena ketegar tengkukan nenek moyang mereka, tidak sampai ke tanah Kanaan. Mereka yang tadinya di Mesir itu, yang di tengah berjalan itu, tidak sampai ke tanah Kanaan. Itulah nenek moyang orang Israel. Tegar tengkuk, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu firman ini juga sampai kepada kita untuk menyadarkan kita agar kita tidak menjadi tegar tengkuk seperti orang-orang Israel pada waktu itu. Seringkali kita berpikir bahwa kita lebih hebat dari Tuhan, lebih tahu dari Tuhan, sehingga kita memberontak kepada Tuhan. Kita pikir kita ini lebih benar di dalam tindakan kita daripada menunggu-nunggu rencana-rencana Tuhan yang akan terjadi atau yang akan disampaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita pikir, kenapa lama sekali Tuhan? Kenapa nggak sekarang aja ku terima berkat-Mu? Kenapa mesti nanti Tuhan? Kenapa apa yang ku minta tidak dikasih Tuhan? Sehingga karena ketidaksabaran kita, seperti juga ketidaksabaran bangsa Israel pada waktu itu, kita menjadi orang-orang yang keras kepala, yang keras hati, yang melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri, yang tidak mau bersandar kepada Tuhan. Kita memakai pengertian kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh firman ini kita juga diajak untuk menyerahkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadah kepada Tuhan. Apa maksudnya? Penyerahan kita secara total kepada Tuhan, melalui penyembahan yang benar kepada Tuhan, melalui ketekunan berdoa ke hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kita menghadap, kita bertekun di dalam doa, lalu kemudian beribadah dengan benar, yaitu dengan kekudusan, kesucian hati dan pikiran kita ketika kita datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang membuat kita menjadi terheran-heran adalah ketika ada banyak sekali orang-orang Kristen yang datang ke gereja bukan untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi hanya sekedar untuk supaya tidak menjadi malu dibilang tidak pernah ke gereja atau tidak datang ke gereja pada hari Minggu. Hanya melakukan ritual-ritual keagamaan. Mengapa saya katakan demikian? Karena apa? Karena gak sampai di gereja main HP, tidak peduli dengan firman Tuhan yang sedang disampaikan oleh para pengkhotbah, tidak sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian-nyanyian yang disenandungkan di gereja, tidak peduli ketika ada pengakuan iman, dia tidak bisa mengatakan pengakuan imannya, tersendat-sendat atau bahkan tidak hafal. Ketika masuk ke dalam pengakuan dosa, orang lain berdoa, dia main HP. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Yesus yang pada saat ini menjadi amnesia rohani, lupa kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang keras hati, yang tegar tengkuk, lupa bahwa dia diciptakan, lupa bahwa dia hanyalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Sang Pencipta, lupa bahwa kedaulatan Allah secara penuh atas kehidupan manusia di dunia ini. Kita lupa bahwa ketika kita melupakan Tuhan dan melakukan pemberontakan kepada Tuhan, maka murka Tuhan bisa saja bernyala-nyala kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga banyak orang sekarang yang mengandalkan mamon di dalam kehidupannya, lupa kepada Tuhan, amnesia rohani. Dia pikir uang
bisa menjamin ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dia pikir pangkat dan jabatan bisa menjadi jaminan bahwa itu akan menjamin kesejahteraannya. Dia pikir kepintarannya akan mampu atau sanggup menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia seringkali merasa lebih tahu. Dia pikir semua itu akan menjamin. Mamon-mamon itu tidak dapat memberi jaminan atau kepastian, kebahagiaan, kedamaian, dan keselamatan dalam hidup kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa Israel membuat ilah lain, lembu emas, patung lembu emas untuk dipuji dan disembah. Kita juga sadar atau tidak sadar menjadikan mamon sebagai ilah di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita tidak mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh beribadah dengan hormat, dengan kekudusan kepada Tuhan. Bahkan sebaliknya kita melakukan apa yang salah dan yang jahat di dalam kehidupan kita. Padahal kita disebut sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus. Ada banyak orang yang lebih penting kumpul-kumpul dan tamasya daripada mencari Tuhan. Ada masih banyak orang yang lebih senang untuk mencari uang, bahkan di hari Minggu, sehingga tidak pernah datang ke rumah Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Allah yang kita puji dan sembah itu dapat menurunkan murka yang menyala-nyala kepada kita. Kita diingatkan pada hari ini bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita, seperti apa yang dilakukan Tuhan Allah kepada bangsa Israel di dalam kedaulatan. Tetapi kita juga diingatkan bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang mau mengampuni dan yang mau memberkati dan yang mengasihi kita, jikalau saja kita taat dan tunduk kepada Tuhan di dalam ibadah yang benar kepada Tuhan, di dalam ketekunan berdoa, di dalam kesungguhan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan yang mau taat kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, janganlah tegar tengkuk, janganlah keraskan hatimu pada saat ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati dan biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menguasai hatimu, pikiran, seluruh dimensi kehidupan. Tuhanlah yang berkuasa, sehingga kehidupan kita dapat kita jalani dengan baik dan dengan benar di dalam Tuhan Allah yang memimpin kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau keras hati, tapi kami mau taat dan tunduk pada Allah Bapa di surga dalam nama Kristus Yesus, agar hidup kami benar-benar menjadi hidup dipenuhi dengan anugerah penyertaan Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh kami peroleh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.